di dalam urusan-urusan semacam itu. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk, dan saat ini saya sudah bersama dengan pengamat komunikasi politik Henry Satrio. Selamat malam Mas Henry. Selamat malam, Mbak Tasya. Iya, kita akan membahas pemirsa bagaimana gestur atau pola komunikasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pada hari ini dalam konferensi persnya. Yang pertama kita akan simak bersama-sama pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar yang mengatakan ia tidak merasa tercemar nama baiknya. Udah ada, saya nggak merasa tercemar, saya kok biasa-biasa aja menurut saya itu. Apa saya tercemar? Ya, saya jelasin dan saya nggak salah, saya nggak pernah laku, saya tidak ada bisnis satu peser pun dengan siapapun. Dan itu janji saya pada diri saya dengan istri saya. Ya, karena selama saya jadi pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesionalisme saya. Ingat itu, nggak akan. Ya. Ya, langsung saja akan saya tanyakan, Mas Henry, apa yang Anda tangkap dari pernyataan tadi? Ya, sebelumnya Bang Ikrar sudah mengatakan, dan saya setuju itu, bahwa memang ada kesan menahan amarah yang cukup besar pada saat Pak Luhut menyampaikan bahwa dia tidak terlibat sama sekali, bahkan sampai menggunakan kata-kata tidak akan melacurkan. Itu memang menahan amarah, betul-betul menahan amarah. Dan pada saat dia mengatakan dengan intonasi yang cukup keras, tegas, nampaknya memang yang ingin dia sembunyikan adalah amarah pada saat itu. Oke, jadi kalau dari sisi publik kemudian melihat pernyataan seperti itu, cukup percaya tidak sih masyarakat bahwa dia ini adalah korban pencatutan dan bukan bagian dari permainan? Nah, itu beda hal, saya rasa. Saya rasa sih yang pada saat Pak Luhut menjelaskan ini lebih ke mungkin ada kekagetan tersendiri bahwa akhirnya muncul ada rekaman yang sama sekali dia tidak sangka-sangka, apalagi kejadiannya pada saat dia masih menjabat sebagai kepala KSP. Nah, jadi pada saat rekaman ini muncul, nampak sekali kekagetan yang menimbulkan amarah. Sebetulnya yang jadi pertanyaan itu adalah pada saat dia menyatakan saya tidak merasa dicemarkan. Namanya kadang-kadang kan ini kalau di budaya orang Timur ini biasanya kalau tidak dicemarkan itu kalau teman kita yang nyatut gitu. Kalau teman kita nyatut ya sudah, akhirnya asik-asik aja gitu. Saling mengerti. Nah, tapi mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di antara Tapi memang temannya yang mencatutkan ini. Iya, betul. Makanya dia bilang, oh saya tidak merasa dicemarkan. Mungkin karena memang ada beberapa opsi memang atau tidak apa-apa mencatut. Nggak apa-apa lah karena itu teman saya gitu. Betul. Ya, jadi yang pertama adalah memang ini teman. Kemudian yang kedua, indeed itu terjadi percakapannya, dan jangan-jangan memang ada percakapan yang memang diutarakan oleh Pak Setnov sebelumnya. Tapi kalau dari keseluruhannya saya lihat memang ada sedikit kekagetan yang akhirnya marah juga. Bahkan kan tadi dari kepala staf khususnya beliau mengatakan bahwa nanti akan diklarifikasi sepulang ke negara, sepulang dari luar negeri ke Indonesia. Oke, jadi marah tadi itu belum tentu dia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Setia Novanto dalam transkrip. Ya, saya rasa makanya ini Tasya. Jadi memang pada saat kita memperhatikan gestur, kemudian kita harus juga melihat paradigma secara keseluruhan case ini, bagaimana perekaman itu terjadi di Juni, kemudian dibuka hari ini, dan berbagai indikasi politik yang ada saat ini. Bahkan kan misteri-misteri itu kan masih belum terjawab juga, kenapa harus ke MKD, kemudian kenapa kemarin yang menyerahkan adalah Pak Said Didu, dan akhirnya yang paling kita nggak inginkan adalah moving fokus dari isu utama perpanjangan kontrak Freeport menjadi isu menjatuhkan Setnov dari kursi ketua DPR misalnya. Jadi memang banyak hal yang harus kita lihat. Tapi kalau khusus tadi penjelasan Pak Luhut pada saat press conference, yang saya lihat memang kita belum bisa memahami apakah ada yang disembunyikan atau tidak. Yang jelas ada amarah yang disembunyikan oleh beliau. Dan ada beberapa yang harus kita klarifikasi, karena pencatutan tidak merasa dicemarkan juga bisa jadi karena memang teman yang bicara. Jadi ya, tapi mudah-mudahan hal itu bisa diklarifikasi lebih lanjut oleh Pak Luhut. Oke, baik. Kita akan break dulu untuk news update. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time Talk akan berlanjut usai news update.